Shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat malam. Salam jumpa kembali dengan Anda semua. Saya berharap bahwa Bapak Ibu yang mengikuti persekutuan doa ini semakin diberkati oleh Allah. Dalam kesehatan, sukacita, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala penyakit, dan kita diberi rezeki yang berkecukupan oleh Tuhan. Sehingga di dalam hidup kita tidak memaki-maki dan menyalahkan Allah. Beberapa saya melihat di wajah yang hadir, begitu banyak oma-oma yang terlibat mengikuti persekutuan doa secara online. Oma, semoga apa yang saya paparkan bisa meneguhkan iman Oma di masa pandemi ini. Tema yang akan kita bahas, kita sama-sama renungkan adalah bagaimana kita punya rasa cukup dalam hidup kita. Jadi mengenal rasa cukup, saya mengambil kutipan kitab suci dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius bab 6 ayat 8 sampai dengan ayat 22b sampai dengan 10, tapi nanti saya rangkai beberapa poin. Judulnya apa? Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Jadi nanti saya akan mencoba melihat bagaimana kita menjadi manusia yang berjiwa miskin di hadapan Tuhan. Jadi kita melihat dulu pertama kali apa maksud dari bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Timotius. Paulus mau mengajarkan apa tentang sikap kita terhadap kekayaan, terhadap materi, terhadap rezeki. Jadi memang tidak mudah ya orang itu bisa berkata cukup. Kita selalu mengatakan, wah kurang Romo, kurang. Gitu ya. Kita mau diberi berapapun kurang. Maka dalam doa Bapa kami, berilah kami rezeki pada hari ini. Rezeki kispiro. Itu ya. Mungkin bagi orang yang sederhana, 1.000 rezeki. Matur nuwun, syukur. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa berkelebihan, 1.000, alah, mengkanggo kentut gitu ya. Itu kecil sekali gitu ya. Jadi harus besar sekali baru melihat bahwa itu rezeki, bahwa itu berkat. Maka saya akan di sesi pertama, bukan sesi pertama, di awal-awal ini saya akan memperlihatkan bacaannya supaya para oma yang hadir di sini tidak sibuk membuka kitab suci. Inilah surat yang akan saya coba paparkan kepada Bapak Ibu sekalian. 1 Timotius bab 6 ayat 2b sampai 10. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar dunia ini, maksud Paulus.
Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi Orang mereka Japi. yang saya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, lihat di ayat-ayat awal, Paulus memperingatkan bahwa zaman Paulus pun rupanya ada orang-orang yang apa? Yang mencari keuntungan dengan menjual nama Yesus. Nah, itu. Yang mencari keuntungan dengan menjual nama Yesus. Dalam nama Yesus kamu harus persembahkan hasil jerih payahmu. Dan itu semua mereka dapatkan bukan untuk mengembangkan penginjilan, bukan untuk semakin mendukung pewartaan dan pelayanan, tapi untuk apa? Keuntungannya sendiri. Lihat, yang mengira ibadah itu adalah sumber keuntungan. Jadi hati-hati. Kan kita harus mengerti dan sadar sekali, harus mengerti dan sadar bahwa pelayanan itu tidak cari untung. Yang ada pelayanan itu seringnya buntung. Apa maksudnya? Pelayanan itu seringnya menuntut sebuah pengorbanan. Jadi kalau Anda dalam pelayanan senang, wah saya senang melayani Romo, saya senang sekali. Hati-hati. Hati-hati. Gitu ya. Karena pelayanan itu sekali lagi kualitasnya dilihat dari seberapa banyak dia berkorban. Jadi artinya apa? Dia melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan dirinya. Justru yang membuat berkat dan kesenangan bagi orang lain. Jadi seringkali dalam pelayanan tidak hanya mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, tapi kadang-kadang kita pun harus memberikan dana kita. Dana kita. Untuk latihan, puji-pujian lah. Untuk nyamilannya, makanan kecilnya lah. Jadi di situ lihat. Bahwa pelayanan menjadi sesuatu yang berbahaya kalau di dalam pelayanan itu motif orang itu mencari keuntungan. Tidak jarang kalau saya melihat anak-anak muda juga ikut pelayanan di gereja, motifnya apa? Bukan semata-mata pelayanan, tapi cari jodoh. Romo ngapain lah di rumah nganggur gitu ya. Ya sudahlah, lebih baik pelayanan saja. Siapa tahu dapat jodohnya gitu. Saya tidak mengatakan itu salah, tidak mengatakan loh ya. Saya tidak mengatakan itu tidak benar, tidak. Saya tidak mengatakan bahwa apakah kalau pelayanan seperti harus diberhentikan, Romo. Jangan. Lebih baik dia melakukan hal yang baik walaupun motivasinya belum benar gitu ya. Jadi harus diperbaiki motivasinya. Jangan dikatakan kamu mendatang ke puji-pujian karena kamu naksir pemain organisnya ya. Oh ya, jangan kayak gitu. Itu namanya dalam pelayanan tidak bisa saling melukai. Nah, sekarang kalau kita kembalikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Rupanya Paulus itu mau mengingatkan umatnya. Apa yang diingatkan oleh Paulus? Jadi, kita lihat bahwa Paulus itu mau mengingatkan pertama, bahwa Paulus berkata, suatu saat, saya senang menulis supaya Anda langsung mengerti, apa yang kita miliki, yang kita punya,
akan lenyap. Lihat saja di ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita tidak membawa apa-apa keluar. Jadi lihat di situ bahwa Paulus mengingatkan apa yang kita punya di dunia ini suatu saat akan lenyap. Saya share screen ini. Suatu saat kita akan lenyap. Jadi ingat, apapun, hidup ini ada keterbatasannya. Kesehatan akan lenyap. Kemudahan akan lenyap. Bisa ini, bisa pelayanan, pergi ke sana kemari, akan lenyap. Betul. Kemampuan apapun makin lama makin menghilang dari hidup kita. Jadi jangan pernah lupa, hidup itu lama-lama tidak mengumpulkan. Hidup itu lama-lama harus berani melepaskan, memberikan. Waktu kecil kita banyak kumpulin, ini wekku, itu wekku, ikan aku, ini untuk aku semuanya. Itu waktu kita kecil. Tapi setelah kita bertumbuh, Paulus mengingatkan suatu saat apa yang kita miliki akan lenyap dalam kehidupan. Yang kedua, Paulus mau mengajarkan kita harus belajar puas atas apa yang kita miliki. Lihat di ayat 6. Ayat 6, lihat. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Bagus tuh, Paulus mengatakan ibadah kalau disertai rasa cukup akan memberi keuntungan besar kepada kita. Apa maksud Paulus? Ingat, jangan pernah lupa, kita setiap minggu harus setiap hari pun boleh kita melakukan ekaristi. Jadi Paulus ini merefer ibadah itu tentunya bukan kepada ibadah sabda, ibadat ini tentunya kepada ekaristi. Dan ekaristi itu dari dua kata eukaristeo. Eu baik, karisteo mengucap. Jadi ekaristi itu adalah apa? Syukur. Ucapan syukur. Jadi ekaristi sungguh menjadi sebuah perjumpaan manusia dengan berkat Allah kalau manusia datang ke ekaristi dengan rasa cukup. Jadi bukan sebaliknya, orang datang ke perayaan ekaristi dengan rasa ingin supaya semua permohonannya dikabulkan Tuhan. Maka Bapak Ibu ingat nggak? Misa yang paling laku adalah misa apa? Novena. Laku banget gitu ya. Kalau mau cari dana, buatlah misa novena. Wah, laku, orang-orang akan datang. Satu orang 2 folio permohonannya. Dan ini sudah diingatkan oleh Paulus bahwa orang itu harus sadar, belajar puas, berterima kasih dengan apa yang kita miliki. Ini yang kedua. Yang ketiga, Paulus mau mengajarkan apa? Dengan yang ketiga, Paulus mau mengingatkan waspadalah. Waspadalah dengan keinginan yang tidak teratur. Keinginan tidak teratur ada di ayat berapa? 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa. Mencelakakan dan menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jadi Paulus, saudara-saudaraku, mengatakan hati-hatilah.
Karena kalau kita mengikuti apa yang menjadi keinginan kita untuk lebih, kita tidak akan pernah bisa bersyukur. Tidak bisa. Karena kita tidak pernah puas. Jadi orang yang selalu ingin lebih, itu tandanya orang yang tidak pernah bisa puas, tidak bisa berkata cukup, dan tentunya tidak bisa mensyukuri apa yang dimiliki. Karena dia belum melihat bahwa apa yang dia miliki itu adalah hal yang sesuai dengan keinginan dia. Di sini letaknya mengapa Paulus mengingatkan keinginan manusia tidak pernah bisa dikontrol. Siapa yang bisa mengontrol diri kita? Jadi Paulus mau mengingatkan kita yang harus mengontrol keinginan kita. Bukan keinginan itu yang mengontrol kita. Jadi di situ pun sama. Disinilah menariknya saya sebagai imam. Imam biarawan itu mengucapkan kaul kemiskinan dan kaul ketaatan. Keataatan. Jadi kita taat pada hati nurani kita. Kita taat pada kehendak Allah. Bukan mentaati pada keinginan dirinya sendiri. Dan maaf, bukan berarti ketaatan itu hanya ada di dalam kaum biarawan. Tidak. Di dalam hidup berkeluarga pun harus ada ketaatan. Ketaatan pada apa? Janji perkawinan Anda. Jadi kita berjanji untuk setia dalam untung dan malang, sehat dan sakit. Sampai maut memisahkan kita. Jadi dalam janji perkawinan saya mau membaktikan hidup saya kepadamu. Jadi ini ketaatan. Jadi hati-hatilah kalau di dalam hidup bersama orang lain, di dalam hidup kita selalu ingin punya yang lebih. Dan kalau kita ikuti merusak relasi saya dengan diri saya, dan juga terutama merusak relasi saya dengan Tuhan dan sesama kita. Mungkin ada orang yang mengatakan, aduh Romo, kalau istri saya ya lebih cantik, kalau istri saya lebih cantik, pasti saya akan lebih semangat kerjanya Romo. Itu kata-kata seorang kampret namanya. Gitu ya. Jadi itu kata-kata seorang pengkhianat. Itu kata-kata seseorang yang mau cari enaknya sendiri. Seolah-olah dia itu akan menjadi lebih baik kalau mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Omong kosong. Jadi saya kemarin juga saya pun memberikan webinar tentang kebahagiaan. Jangan pernah berpikir bahwa kalau saya mendapatkan rejeki makin banyak, saya akan memberikan berkat kepada gereja makin banyak. Sopo sing jamin, ndak mungkin. Ingat, orang makin punya banyak itu makin pelit Yang adalah saya eman-eman wong rezekine dhewe kok dikek-kek. Itu ya. Jadi makin banyak itu makin eman-eman. Bukan makin bersukacita dalam memberi. Karena apa? Ingin lebih. Saya sedang membangun itu, lalu ada orang yang berkata kepada saya sedang membangun rumah retret. Lalu ada orang yang berkata, Romo, kalau saya dapat rezeki ya Romo, rezeki besar, nanti saya bagi ya. Saya hanya berkata, amin. Gitu ya. Jadi permasalahannya di dalam membagi harus seperti apa yang dikatakan oleh Yesus. Janda miskin itu memberi dari apa yang dimilikinya, bukan apa yang lebih. Menarik. Jadi orang-orang itu memberikan dari kelebihannya. Nah itu kan dari kelebihannya. Jadi kan sisa-sisa. Tetapi janda miskin itu memberi apa yang dia miliki dari kekurangannya. Justru itu. Justru ini yang berharga di mata Tuhan.
Kalau orang memberi dari kelebihannya, tidak ada pengorbanan di situ. Tetapi kalau orang memberi dari kekurangannya, di situ letak pengorbanannya. Krishna. Di situ letak keunggulannya. Ini siapa? Mbak Francisca, kalau nanti saya terlalu lama, tolong di-stop ya. Dimatiin aja. Nanti saya akan berhenti kok. Saya kadang-kadang kemana, lalu roh kudusnya terlalu banyak, lalu nyempret kemana, gitu. Lalu harus balik lagi. Tergantung rohnya. Yang keempat, tadi kalau ketiga saya sudah berbicara tentang bagaimana Paulus mengingatkan kita. Yang keempat, Paulus mengingatkan hal lagi, yaitu apa? Cintai sesamamu daripada mencintai uang. Jadi Paulus mengingatkan yang akan menyelamatkan kita itu adalah sesama kita, bukan uang kita. Lihat di ayat 11. Di ayat 11 dikatakan, ini tadi persis tidak saya bacakan, tetapi engkau hai manusia Allah, tetapi engkau hai manusia Allah, itu menarik. Paulus mengatakan manusia Allah, itu berarti apa? Manusia yang hidup di dalam Tuhan, jauhilah semuanya itu. Yang tadi sampai ayat 10 tadi itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Jadi Paulus kan tadi memperlihatkan di ayat 10 itu adalah apa? Akar segala kejahatan ialah cinta uang. Cinta uang. Maka Paulus mengingatkan kita harus lebih mencintai sesama daripada uang. Maka Paulus lebih menekankan kasih. Paulus lebih menekankan sukacita. Paulus lebih menekankan kesabaran, kelembutan. Poin yang kelima yang ingin diajarkan oleh Paulus adalah apa? Lihatlah karya Allah. Daripada terfokus kepada materi, apa yang kita miliki. Lihat di ayat 11. Jadi kita diajak oleh Paulus untuk lebih melihat apa? Mujizat-mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Daripada kita meributkan bahwa kita sudah punya apa ya sekarang. Tapi lihatlah betapa banyak Tuhan telah memberkati kita. Mungkin Anda sering mendengarkan hal ini, tapi baru kemarin saya mengalami pengalaman lucu sekali. Jadi saya kenal dengan seorang opa yang sudah 91 tahun. Opa ini sakit. Saya kenal opa. Lalu saya ngomong kepada anak cucunya, saya mau datang, saya mau mendoakan. Oh Romo, terima kasih. Diberitahulah pada opa ini. Romo mau datang, mau mendoakan. Pada saat hari H-nya, lucu opanya ini kan, saya janjinya sore, jam 7. Lalu dari pagi itu opa sudah tanya kepada cucunya, mana Romonya, mana Romonya, saya ingin didoakan Romo, saya ingin didoakan Romo supaya cepat mati, saya cepat mati saja. Saya udah capek, gitu. Saya enggak mau apa-apa lagi, sudah cukup, saya mati aja dipanggil Tuhan, cepat-cepat. Saya udah nggak tahan menderita. Lalu si cucunya ini lucu. Jangan, Kong. Jangan mati dulu, Kong. Aku kan mau kawin, Kong. Aku kan mau menikah. Aku ingin ditungguin oleh Kong. Kong, jangan dulu mati dong, Kong. Lalu si Kongnya itu mendengarkan. Oh, kamu mau kawin ya? Ya. Oh, Tuhan Yesus, tidak jadi. Jangan mati sekarang, Tuhan Yesus. Jangan mati, gitu.